Di setiap langkah perjalanan, kita tidak hanya menemukan keindahan alam, tetapi juga jejak pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik tradisi masyarakat, tersimpan ilmu yang tumbuh bersama alam, mengalir dalam kehidupan sehari-hari, dan hidup dalam kearifan lokal. Inilah etnosains, ilmu yang lahir dari budaya, tumbuh dari pengalaman, dan berkembang bersama lingkungan. Melalui perjalanan ini, kita akan menyusuri jejak tradisi, menggali makna di balik kebiasaan, serta memahami bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan alam dengan cara yang bijak dan berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan ini menelusuri kisah, budaya, dan ilmu pengetahuan yang menyatu dalam kehidupan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami dari kelompok 3 mata kuliah Etnosais yang beranggotakan saya Anissa Mirina Galung sebagai host dan penulis naskahnya, dan ada rekan saya Novianti sebagai pencari narasumber, Dan saya Sylvia sebagai editor. dan saya Nurul Anila sebagai siswa. Kami dari kelompok 3 memilih subjek penelitian yaitu pembuatan bulu komodo. Tujuan kami membuat video pembuatan bulu komodo yaitu untuk melestarikan dan mempromosikan kuliner tradisional khas Riau serta mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan bolu komodo yang ada di Pekanbaru. Yuk kita menuju ke proses pembuatannya. Halo teman-teman, hari ini kami mau ajak kalian jalan-jalan kuliner khas Riau. Sekarang kami lagi di perjalanan menuju Bulukomojo Dapur Umi. Di perjalanan kali ini, akses jalannya cukup mudah dan lancar. Sepanjang jalan, suasananya juga nyaman, jadi bikin perjalanan terasa santai dan menyenangkan. Sambil menikmati pemandangan sekitar, rasanya makin penasaran sama tujuan yang mau didatangi. Hai semuanya, sekarang kami sudah berada di salah satu toko oleh-oleh khas Riau yang terkenal dengan kelezatan bolu komojonya, yaitu Bolu Komojo Dapur Umi yang berlokasikan di Jalan Bakti Ruko nomor F6 RW 7 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Bahan tersebut antara lain tepung segitiga biru, telur, blueban, santan, garam, serta daun suji atau daun pandan. tepung segitiga biru atau tepung terigu berasal dari biji gandum atau Triticum maestivum. Biji gandum mengandung pati sebagai cadangan makanan bagi embrio tumbuhan. Dalam bolu komojo, tepung berfungsi sebagai sumber karbohidrat dan pembentuk struktur adonan melalui kandungan gluten yang terbentuk saat dicampur dengan cairan. Blueban atau margarin. Margarin berasal dari minyak nabati yang diolah dari tumbuhan seperti kelapa sawit, kedelai, atau jagung. Lemak nabati berfungsi sebagai sumber energi dan membantu membentuk tekstur bolu menjadi lebih lembut serta tidak kering. Dalam perspektif biologi, lemak merupakan salah satu zat gizi makro yang dibutuhkan tubuh sebagai cadangan energi. Telur berasal dari hewan unggas, biasanya ayam, Gallus domesticus. Secara biologis, telur merupakan sel reproduksi betina yang kaya akan protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dalam pembuatan bolu, telur berfungsi sebagai sumber protein yang membantu pembentukan struktur serta memberikan tekstur lembut pada kue. Santan diperoleh dari daging buah kelapa atau Coccis nucifera, tumbuhan monokotil dari famili Araceaceae. Kelapa merupakan sumber lemak nabati alami yang kaya akan asam lemak. Santan memberikan rasa gurih, aroma khas, serta menambah nilai energi pada bolu komojo. Garam mengandung mineral natrium dan klorida yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Dalam pengolahan pangan, garam berfungsi sebagai penyeimbang rasa serta memperkuat cita rasa bahan lainnya.
Daun suji atau daun pandan. Daun suji dengan nama latin Dracaena angustifolia dan daun pandan dengan nama latin Pandanus amarylifolius merupakan tumbuhan yang digunakan sebagai pewarna dan pemberi aroma alami. Dan ini mengandung pigmen klorofil yang menghasilkan warna hijau serta aromatik yang memberikan wangi khas. Manfaatan daun suji dan daun pandan mencerminkan pengetahuan tradisional masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan alami. Dalam proses pengolahan bolu kemboja dimulai dengan menyiapkan bahan utama berupa margarin, telur, tepung terigu, santan, serta air perasa daun suji atau daun pandan sebagai pewarna dan pemberi aroma alami pada bolu. Langkah pertama yaitu memasukkan margarin ke dalam wadah adonan, kemudian dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan sedang hingga margarin menjadi lembut dan teksturnya halus. Setelah itu, telur dimasukkan satu persatu ke dalam adonan margarin sambil terus dimixer hingga bercampur rata dan adonan terlihat mengembang serta berwarna lebih pucat. Tahap berikutnya adalah memasukkan tepung terigu sedikit demi sedikit ke dalam adonan, lalu kembali dimixer hingga adonan menjadi halus tanpa gumpalan dan memiliki tekstur yang lebih lembut serta kental. Diaduk perlahan-lahan hingga adonan menjadi halus tanpa gumpalan dan memiliki tekstur yang lembut serta kental. Selanjutnya, air perasa daun suji atau daun pandan ditambahkan ke dalam adonan sebagai pewarna alami sekaligus pemberi aroma khas bolu kemboja. Cetakan bolu kemboja terlebih dahulu diolesi margarin secara menyeluruh agar bolu tidak lengket dan mudah dilepaskan setelah matang. Dengan demikian, adonan siap dituangkan ke dalam cetakan hingga semua loyang tersebut berisi dengan adonan. Kemudian, adonan siap dipanggang hingga menghasilkan bolu kemboja yang lembut, harum, dan bercita rasa khas. Boleh kami tanya, apa ciri khas bolu kemboja ini sehingga dia bisa jadi oleh-oleh penonton dan kan ciri khasnya itu kan orang nyari bolu kemboja gitu kan, menjadikan baru. Kita sih beda kayak kalau pada umumnya bolu kemboja khas Melayu ini kan ada embun. Kalau kita ada garing. Beda sama bolu kemboja. Berarti beda teksturnya Ya, kalau juga garing. Kalau pada garingnya kan ada kenyal-kenyal. Karena juga orang bilang kok nggak embun. Nah, dari kita teksturnya nggak garing ya. berarti beda dari yang lain. Kalau bahan-bahan kita di sini tanpa pengalaman kita pakai panel kita langsung buatkan dari rumah. Untuk pemanggangan bolu kemboja itu berapa lama, Pak? Kalau di penyajiannya sekitar 2 jaman ya, masih manggang. Untuk tahan awetnya itu berapa bulan? Kalau di luar ruang dia 3-4 hari. Kalau di dalam ruangan dingin bisa 4 hari. Untuk cara menuang ke loyang seperti apa, Bang? Yang 4 kali bakar, ya, kita sekali bakar 2 oven. 2 oven ini 1 oven 6, nanti 12. Sekali bakar. Bisa bakar pagi jam 7, sore jam 12. Untuk waktu harinya karena ya dari misalnya dari Selasa Rabu itu untuk prosesnya atau waktu udah habis aja. Kita setiap hari bakar nggak mau habis Adonannya setiap hari buat emang? awalan minggu 3 kali. Oh, bakarnya setiap hari. Adonannya setiap hari. Setelah semua adonan tercetak, adonan tersebut lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu derajat 150 Celcius di belakang dan 180 Celcius di belakang. Lalu kita tunggu hingga semua matang merata.
Di tempat inilah bolu kemojo dibuat dengan cita rasa khas Melayu yang legit, lembut, dan harum pandan. Bolu kemojo merupakan salah satu makanan tradisional Riau yang sangat digemari baik oleh masyarakat lokal maupun wisatawan.